Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dwi Tami dari jurusan Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0535355036. Di sini saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi PPK dengan tema komunikasi digital untuk pemberdayaan UMKM lokal di Indonesia. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi digital UMKM agar kompetitif di e-commerce melalui pesan persuasif dan terintegrasi. Mengapa saya mengambil program ini? Karena program ini sangat relevan, di mana 70% UMKM di Indonesia saat ini masih offline, padahal pasar digital sudah tumbuh 20% per tahunnya. Kita masuk ke bab 1, di sini ada pendahuluan, di mana ini akan membahas tentang latar belakang masalah yang berawal dari masa pandemik, di mana orang-orang mulai beralih dari dagang offline menjadi berbisnis online. Namun memang ada beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah yang rakyatnya masih mayoritas berada di pedesaan dan masih gaptek akan digital. Jadi tujuan dari program ini juga untuk mengedukasi tentang bagaimana komunikasi dapat efektif untuk berbisnis di dunia online. Tujuan dari program ini juga untuk mencapai 200 UMKM yang terlatih dalam waktu 4 bulan agar mereka dapat menggunakan bisnis secara digital. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri, di sini kami akan membuka di sekitar Jawa Tengah dengan melakukan workshop dan melakukan promosi melalui sosial media. Di sini ada bab 2, masuk ke analisis situasi. Di sini saya akan melakukan analisis SWOT, yaitu kekuatan melalui produk yang unik, antusiasme tinggi. Untuk peluangnya sendiri kita punya e-commerce ya seperti Shopee ataupun Tokopedia serta dukungan dari pemerintah. Untuk kelemahannya tentunya ada di skill digital serta modal dan sumber daya manusia yang terbatas. Ancamannya mungkin terdapat persaingan ketat dan risiko cyber. Lanjut di bab 3, di sini ada strategi dan taktik. Untuk strateginya sendiri dan teknik kampanye yang saya gunakan itu mengadakan 10 workshop offline yang terdiri dari 30 UMKM per sesinya. Untuk taktiknya juga kita mengadakan 20 video TikTok, itu promosi terhadap influencer lokal ataupun selebgram, dan juga untuk anggarannya kita tersedia di 80 juta, di mana itu akan dibagi menjadi 40% produksi, 30% promo, dan 30%-nya lagi untuk operasional. Untuk tenggat waktunya di sini kita punya 1 bulan untuk prepare, 2 sampai di bulan kedua dan bulan ketiga itu kita akan melakukan eksekusi, lalu untuk di bulan keempat kita akan melakukan evaluasi terhadap langkah yang akan kita buat selanjutnya juga. Lanjut di bab 4, ini ada pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya sendiri, untuk struktur tim kita menggunakan steering commit, yang dimana itu untuk strategi kita berjumlah 3 orang. Lalu ada divisi media yang dimana untuk konten sosmed tentunya itu kita membutuhkan di sini ada 4 orang, dan kita butuh LO. Koordinasi UMKM di sini kita butuh 8 orang. Buat jadwalnya sendiri, untuk di minggu 1 sampai ke 3 itu kita akan ada produksi materi, lalu di minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-10 kita mulai eksekusi kampanye. Untuk toolsnya sendiri kita ada grup WhatsApp ya. Lalu ada di bab kelima, kita masuk ke monitoring dan evaluasi. Untuk engagement rate-nya itu perkiraan di 15% targetnya, dan metode yang kita gunakan ada di Google Analytics. Serta untuk skill digitalnya kita perkirakan naik di 40%. Metode yang kita gunakan itu di survei Prapaska. Lalu ada di penjualan online, kita juga perkirakan naik di sampai 30%. Untuk metodenya sendiri kita menggunakan laporan UMKM sendiri. Metode Kirkpatrick, reaksi hasil. Lalu masuk ke laporan, kita menggunakan laporan bulanan plus rekomendasi dari scale up. Untuk kesimpulan sendiri dari presentasi ini, mungkin bisa ditransformasi sosial ekonomi UMKM dan kontribusi PBD nasional 20% dari UMKM. Kita juga menggunakan 5 bab PPK sistematis dan terukur.
Mungkin manfaat dari program ini bisa mengadakan inklusi digital dan menciptakan daya saing global yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.